Sebanyak 81 tenaga medis termasuk dokter dan perawat di RSUD Tarakan, Kalimantan Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya sejumlah layanan di RSUD tersebut dihentikan sementara waktu meski berstatus rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Utara. RSUD Tarakan yang menjadi rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Utara terpaksa ditutup sebagian selama 1 pekan setelah 81 tenaga medis di rumah sakit ini terpapar COVID-19. 8 dokter dan 73 perawat terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah layanan ditutup seperti instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rehab medik, dan instalasi bedah sentral. Sementara untuk rawat inap masih beroperasi. Jadi dari sekitar 300 orang yang kami tracing itu 81 orang positif, seperti itu. Sehingga kami mengambil kebijakan untuk sementara menutup layanan. Jangan sampai malah masyarakat yang datang meminta pertolongan untuk berobat malah terpapar oleh petugas. Penutupan sebagian layanan di RSUD Tarakan ini dimulai hari ini hingga 29 November mendatang. Sementara itu, sejumlah rumah sakit rujukan lain di Tarakan juga dilaporkan mengalami overkapasitas. Hingga hari ini, total kasus positif COVID-19 di Tarakan adalah 563 orang, dengan jumlah pasien yang masih dirawat 163 orang, dan yang meninggal 7 orang. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 81 tenaga medis di RSUD Tarakan yang terpapar COVID-19 yang kemudian berujung pada penutupan layanan rumah sakit ini, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Dr. Muhammad Hasbi Hashim selaku Direktur RSUD Tarakan. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Hasbi. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, kami ingin memperbarui informasi terlebih dahulu. Sampai saat ini sudah berapa tenaga medis yang dinyatakan terpapar COVID-19? Terima kasih. Jadi hasil tracing kami sudah melakukan swab terhadap 325 nakes di RSUD Tarakan dan sampai jam 12 ini yang dilaporkan sudah terkonfirmasi 88 orang yang positif. Baik, dokter, 88 ini angka yang cukup banyak. Apakah sudah diketahui awal mula kemudian ke 88 tenaga medis ini bisa terpapar COVID-19, apakah memang ada perawatan rutin atau ada kasus tertentu, dokter? Jadi di Tarakan ini ada kecenderungan kasus meningkat dan minggu lalu itu ketahuannya dari salah satu tenaga non medis itu ada riwayat dari keluarga juga terpapar kayaknya. Nah, inilah mulai terjadinya penyebaran di dalam rumah sakit ini. Dan ini dengan kontaknya dengan seluruh bagian sehingga hampir semua unit terpapar. Seperti itu, mulai dari rawat jalan, gawat darurat, instalasi bedah sentral, seperti itu. Bagaimana sebenarnya dokter prosedur penanganan bila ada kemudian tenaga medis atau mungkin pasien juga COVID-19 yang kemudian harus mendapatkan perawatan di RSUD Tarakan? Jadi selama ini kasus-kasus awal juga kita sempat ada tenaga medis yang terpapar dan itu bisa kita lacak dengan cepat. Nah yang ini karena dari keluarga bukan dari pasien yang kita rawat sehingga lolos dari pengawasan kami yang selama ini kita sudah lakukan dengan ketat. Karena untuk di ruang perawatan COVID sendiri kami standar pengamanannya betul-betul kami libatkan semua komponen yang ada di rumah sakit termasuk PPI. Jadi ini memang yang kita tidak sangka karena di antara teman ini ada yang kayaknya dari keluarga terbawa masuk rumah sakit dan dia tidak mengetahui sehingga terpaparlah semua rekan-rekan yang berkontak dengan yang bersangkutan. Artinya ini awal mulanya dari keluarga tenaga medis yang bertugas di RSUD Tarakan, dokter? Sepertinya itu, karena kita sudah melacak dari pasien yang kita rawat tidak ada tenaga medis yang berkontak langsung dengan pasien ini yang terpapar. Baik, lalu bagaimana dokter sebenarnya prosedur juga yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit kepada para tenaga medis? Apakah memang kemudian ada pemeriksaan mengenai COVID-19 secara rutin atau berkala yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dari para tenaga medis sendiri? Untuk area-area yang berkontak langsung dengan pasien kami lakukan pengawasan secara ketat seperti tadi itu penggunaan APD-nya, kemudian pengawasan dari PPI, dan juga pemeriksaan berkala. Cuma itu tadi saya katakan bahwa yang ini yang mulainya sepertinya bukan dari
tenaga pemberi pelayanan seperti itu. Lalu dokter, dengan adanya 88 tenaga medis, angkanya cukup banyak. Dampaknya pada pelayanan rumah sakit sampai saat ini seperti apa, dokter? Dengan sangat menyesal, saya mohon maaf kepada masyarakat Kaltara bahwa kejadian ini di luar kendali kami, dan ini dengan jumlah yang sekian banyak itu sangat berpengaruh dengan pelayanan kami. Jadi untuk mencegah jangan sampai rumah sakit ini menjadi sumber penularan, kami mulai tutup sejak hari ini, itu rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, dan perekam medik seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus emergensi tetap OK kami buka. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang sebelumnya sudah dirawat, dokter, di RSUD Tarakan sendiri? Alhamdulillah tertangani karena memang petugas kami yang bertugas di ruang COVID tidak ada yang masalah. Semua terkendali, tidak ada yang terpapar. Justru yang di luar ini yang terpapar karena ketidaktahuan adanya penyebaran itu tadi, yang bukan berkontak dari pasien. Terakhir dokter, penutupan sejumlah layanan ini akan dilakukan hingga kapan? Insya Allah sebetulnya kita 5 hari kerja, tapi karena Sabtu Minggu libur, jadi kita semuanya total sekitar 7 hari sambil melihat perkembangan. Mudah-mudahan dalam tempo 1 minggu ini kami bisa kendalikan dan tenaga yang terpapar sudah bisa bekerja kembali, karena dengan jumlah yang besar ini otomatis pengaturan tenaga kami termasuk perawat itu agak sulit. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami diberi kelonggaran segera mungkin, dan Allah mengabulkan doa kami lah. Baik. Sehingga di tanggal 30 November nanti insya Allah kita mulai normal kembali. Artinya sementara dialihkan sejumlah layanan ini kemana, dokter? Kita ke rumah sakit, ada beberapa rumah sakit di sini, ada rumah sakit kota, ada rumah sakit Pertamina, dan RS Angkatan Laut. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Hasbi Hashim, Direktur RSUD Tarakan, sudah bergabung bersama kami di program Kabar Siang. Selamat siang, dokter. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.